Terjadi PHK di PT Gudang Garam, maka ini membuktikan daya beli masyarakat rendah sehingga produksinya menurun. Akibatnya pengurangan pegawai tidak terhindarkan. Petugas menyita sekitar 1,5 juta batang rokok ilegal beserta truk pengangkutnya. Jutaan batang rokok ilegal ini berasal dari Madura dan akan dikirim ke Jawa Barat. Salah satu raksasa tembakau nasional, Gudang Garam, kini tengah menghadapi badai dahsyat yang mengguncang fondasinya. Bahkan, bos besar perusahaan legendaris ini dilaporkan marah besar karena omset yang terus merosot tajam setiap tahunnya. Dia dengan tegas mengatakan, bukan karena orang Indonesia berhenti merokok, tapi justru karena ada ancaman tak kasat mata yang menggerogoti dari dalam. Rokok ilegal, ya, rokok tanpa cukai, tanpa izin, tanpa aturan, kini merajalela bagai tsunami yang menghantam industri yang selama ini telah menyumbang devisa terbesar bagi negara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebijakan cukai tinggi yang digadang-gadang sebagai solusi menekan angka perokok justru menjadi bumerang yang menghancurkan industri dalam negeri. Sobat Sumar TV, Gudang Garam bukan nama asing di Indonesia. Perusahaan yang didirikan sejak tahun 1958 ini adalah ikon industri kretek nasional, mempekerjakan puluhan ribu karyawan, dan menjadi salah satu penyumbang cukai terbesar bagi negara. Tapi kini, raksasa ini tengah terhuyung-huyung. Berdasarkan kabar yang beredar luas di kalangan industri, omset Gudang Garam terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini bukan main-main. Kita tidak bicara angka miliaran, tapi triliunan rupiah yang menguap begitu saja. Dan penyebab utamanya, rokok ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Rokok-rokok tanpa pita cukai, tanpa standar kesehatan, tanpa kontrol pemerintah, dijual dengan harga super murah dan mudah didapat di mana-mana. Dari warung pinggir jalan, pasar tradisional, hingga penjual keliling yang menawarkan dengan bebas. Konsumen yang tergiur, harga murah pun beralih ke rokok ilegal ini, tanpa sadar bahwa mereka sedang mendukung jaringan kriminal yang merugikan negara miliaran rupiah setiap harinya. Bos Gudang Garam dilaporkan geram, bukan kepalang melihat fenomena ini. Dalam beberapa kesempatan, manajemen perusahaan menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya rokok ilegal yang tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga negara dan konsumen itu sendiri. Bayangkan, perusahaan legal yang taat aturan, membayar cukai puluhan triliun rupiah per tahun, mempekerjakan ratusan ribu pekerja, kini harus bersaing tidak sehat dengan produk ilegal yang tidak menanggung beban apapun. Ini bukan lagi persaingan bisnis yang fair, ini adalah pertarungan hidup mati antara yang legal melawan yang kriminal. Yang lebih mencengangkan lagi, kebijakan cukai rokok yang terus dinaikkan setiap tahun dengan alasan untuk menekan angka perokok, justru tidak berhasil mencapai tujuannya. Faktanya, angka perokok di Indonesia tetap tinggi, bahkan cenderung stagnan atau meningkat di segmen tertentu. Lalu kemana perginya para perokok yang seharusnya berhenti? Mereka tidak berhenti, mereka beralih ke rokok ilegal yang jauh lebih murah. Di lain sisi, data dari berbagai sumber industri menunjukkan bahwa pasar rokok ilegal di Indonesia terus menggelembung. Diperkirakan porsi rokok ilegal di pasar Indonesia sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, bisa mencapai 10 hingga 15% dari total konsumsi rokok nasional. Bahkan ada yang memperkirakan lebih tinggi lagi. Ini berarti negara kehilangan potensi penerimaan cukai yang fantastis yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. Sementara itu, Gudang Garam dan produsen rokok legal lainnya harus menanggung beban berlipat ganda. Mereka harus membayar cukai yang terus naik, menghadapi regulasi yang semakin ketat, mengelola ribuan karyawan, dan menjaga standar produksi yang tinggi. Sedangkan kompetitor ilegal mereka tidak punya beban apapun, tidak bayar cukai, tidak ikuti aturan, tidak peduli kualitas, dan bisa menjual dengan harga dumping yang mustahil ditandingi oleh produsen legal. Bagaimana mungkin perusahaan legal bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Dan yang paling tragis, ketika perusahaan legal bangkrut atau menutup pabrik, yang menderita bukan hanya pemilik perusahaan, tapi puluhan ribu pekerja yang kehilangan mata pencaharian, petani tembakau yang kehilangan pasar, dan ekosistem ekonomi lokal yang runtuh.
Berdasarkan analisis para ahli dan pelaku industri, cukai tinggi sebenarnya bukan solusi efektif untuk menekan angka perokok di Indonesia. Mengapa? Karena karakteristik konsumen Indonesia berbeda dengan negara-negara maju. Di Indonesia, merokok sudah menjadi budaya yang mengakar sangat dalam, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Solusi yang lebih masuk akal sebenarnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap rokok ilegal. Pemerintah harus turun tangan dengan serius, melakukan operasi besar-besaran untuk memberantas peredaran rokok ilegal, menindak tegas para pengedar dan produsen ilegal, serta menutup jalur distribusi mereka. Tapi, sayangnya, hingga saat ini penegakan hukum terhadap rokok ilegal masih sangat lemah. Operasi-operasi yang dilakukan seringkali hanya setengah hati dan tidak berkelanjutan. Yang disasar hanyalah para pedagang kaki lima, warung-warung kecil tanpa pernah mengungkap siapa bos besarnya. Hasilnya, setelah beberapa minggu operasi, pasar rokok ilegal kembali ramai seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem penegakan hukum kita. Bos gudang garam dan para pelaku industri legal terus menyuarakan keresahan mereka. Mereka bukan meminta perlakuan khusus, mereka hanya meminta keadilan. Jika ada yang melanggar, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ironisnya, di tengah industri rokok legal yang terpuruk, jutaan petani tembakau juga ikut menderita. Ketika pabrik rokok legal mengurangi produksi karena tertekan rokok ilegal, permintaan tembakau turun, harga anjlok, dan petani merugi. Ini adalah efek domino yang menghancurkan seluruh ekosistem industri tembakau nasional. Dan jangan lupakan negara. Setiap tahun, penerimaan cukai dari rokok mencapai ratusan triliun rupiah, menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah pajak. Ketika konsumen beralih ke rokok ilegal, penerimaan cukai otomatis turun. Ini berarti negara kehilangan dana yang sangat vital untuk pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kini masuk ke kantong para sindikat kriminal. Bahkan seorang KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang super aktif itu, pun termakan isu rokok ilegal. Dalam suatu wawancara, KDM mendalilkan bahwa maraknya rokok ilegal itu karena kenaikan cukai rokok yang dianggap terlalu tinggi dan kini menyengsarakan rakyat. Siapa yang diuntungkan dari situasi ini? Jelas para sindikat rokok ilegal yang beroperasi tanpa takut hukum. Mereka mengeruk keuntungan fantastis tanpa harus membayar cukai sepeser pun kepada negara. Mereka tidak peduli dengan kualitas produk, kesehatan konsumen, atau dampak sosial ekonomi. Yang mereka pedulikan hanya keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, ujar KDM. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ada yang melindungi bisnis ilegal ini? Mengapa operasi pemberantasan tidak maksimal? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah dengan transparan. Terang, Kang Deddy.